Woho, kembali lagi bersama Mimin di channel Anime Viral. Fans One Punch Man silahkan merapat karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita One Punch Man setelah berakhirnya season 2. Lebih tepatnya kita akan mereview manga One Punch Man chapter 93 versi Read OPM atau versi mangaku. Buat kalian yang belum melihat review chapter sebelumnya bisa klik link di pojok kanan atas video ini ya. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Mimin sarankan mending stop videonya aja dari sekarang. Nah, di chapter 93 ini para pahlawan telah berkumpul dan berangkat bersama ke kota Z, memulai misi penyerangan ke markas asosiasi monster. Penasaran bagaimana detail ceritanya? Mari kita bahas. Di awal scene kita diperlihatkan markas asosiasi pahlawan, di mana para pahlawan kelas S sedang melangsungkan rapat, merencanakan penyerangan ke markas asosiasi monster. Child Emperor mengingatkan kepada semua pahlawan kelas S untuk waspada kepada semua monster khususnya saat menghadapi para eksekutif. Zombie Man bertanya kepada Child Emperor, bagaimana kabar dari Drive Knight? Child Emperor menjawab jika dia tidak bisa memberi kepastian bagaimana kabar dari Drive Knight sekarang ini, karena dia sudah bergerak ke kota Z duluan setelah mendapat info di mana letak markas dari asosiasi monster. Dan Drive Knight sampai sekarang ini juga tidak ada kabar. Tidak lupa juga mereka membahas tentang Orochi, sang raja asosiasi monster, sekaligus Gyoro-Gyoro sebagai penasehatnya. Zombie Man menyarankan jika menghadapi salah satu dari mereka berdua, lebih baik tidak berhadapan satu lawan satu. Tapi Tatsumaki menyanggahnya. Dengan sombong dia berkata biar dia saja yang mengalahkan bosnya dan para pahlawan lain mengalahkan monster kroco-kroco saja. Flashy Flash tidak terima dengan perkataan yang Tatsumaki lontarkan dan akhirnya malah terjadi perdebatan kecil di antara mereka berdua. Belum selesai dengan perdebatan itu, secara mengejutkan Amaimas masuk ke ruangan rapat dan menyanggah pembicaraan dari para pahlawan kelas S itu. Akhirnya rapat diwarnai perdebatan yang memanas antara pahlawan satu dengan lainnya. Mereka semua seperti tidak ada yang mau mengalah dan saling mempertahankan argumennya masing-masing. Khususnya Tatsumaki, Flashy Flash, Zombie Man, dan Amaimas. Perdebatan tersebut semakin memanas. Bahkan Amaimas memaksa ingin menjadi pemimpin dari operasi penyerangan ke markas asosiasi monster. Flashy Flash yang tidak mau bekerja di bawah perintah Amaimas protes sambil mengeluarkan aura membunuh yang sangat besar. Amaimas juga merasa tertantang dengan ucapan Flashy Flash. Mereka berdua saling mengeluarkan aura membunuh yang begitu besar di ruangan rapat tersebut. Bahkan nasihat dari Atomic Samurai saja tidak cukup untuk menghentikan tindakan dari mereka berdua. Namun, tiba-tiba salah satu staf asosiasi berteriak kalau Tuan King telah sampai di markas asosiasi pahlawan. Seketika semua pahlawan yang ada di ruangan rapat itu terdiam dan melihat King yang masuk ke ruangan rapat. Dengan gagah berani diiringi suara King Engine-nya, King memasuki ruangan rapat bersama dua staf asosiasi pahlawan yang menjemputnya beberapa waktu lalu. Amaimas bertanya kepada King, kenapa pakaiannya bisa kotor dan bau tidak sedap apa yang menyelimuti tubuhnya itu? Serta kenapa dia datang terlambat? Dengan wajah sok tenang, King menjawab jika dia belum sempat ganti baju karena dia langsung dijemput pihak asosiasi pahlawan dan sebelumnya dia baru pulang dari kota Z serta baru selesai makan. Namun, belum selesai King memberikan jawaban, omongannya langsung dilanjutkan oleh kedua staf asosiasi pahlawan yang menjemput King tadi. Kedua staf itu berkata kepada para pahlawan jika Tuan King telah menghabiskan waktu semalaman di sekitar kota Z dan bertarung dengan monster serta pakaiannya yang kotor itu adalah cipratan darah monster yang selama ini Tuan King hadapi. King yang dibela mati-matian oleh kedua staf itu hanya bisa melongo, terdiam sambil berkeringat saja guys. Sedangkan semua pahlawan yang mendengar cerita tersebut terkejut dan suasana sesaat menjadi hening. Dari cerita barusan, Amaimas yang awalnya ingin memerintah para pahlawan kelas S akhirnya memilih keluar dan mengakhiri perdebatannya dengan para pahlawan lainnya. Karena menurutnya sudah ada pahlawan kelas S yang sejalan dengan pemikirannya itu, yaitu King. Setelah itu, Child Emperor menghampiri King dan meminta King untuk tidak bergerak sendirian, mengingat Drive Knight saja masih belum bisa dihubungi dan belum jelas kabarnya. Lalu Child Emperor mengajak King untuk bertarung bersama pahlawan lainnya melawan asosiasi monster. Dengan tatapan kosong,
Dan seakan penuh semangat, King tersenyum menerima ajakan tersebut. Beberapa saat kemudian, dua helikopter yang membawa 20 pahlawan pendukung dari kelas A sampai kelas C yang dipilih oleh staf Sekingar juga telah tiba di markas Asosiasi Pahlawan. Setelah itu, staf Sekingar dan staf Shichi menemui ke-20 pahlawan tersebut. Lalu staf Sekingar menjelaskan tugas dari mereka, yaitu membasmi para monster yang kabur, melakukan penjagaan rute evakuasi, dan melakukan penyelamatan Sandra. Dari ke-20 pahlawan pendukung tersebut kita melihat wajah-wajah baru seperti Feather, sang pahlawan kelas A peringkat 34, One Shooter pahlawan kelas A peringkat 22, Mikazuki Futomayuge pahlawan kelas A peringkat 25, lalu ada Kapten Mizuki pahlawan kelas B peringkat 71, Nidoru Suta pahlawan kelas B peringkat 60, Gear Spear pahlawan kelas C peringkat 133, dan masih banyak lagi. Tiba-tiba salah satu staf asosiasi pahlawan mendatangi staf Shichi dan membisikkan sesuatu. Ternyata staf tersebut memberitahu staf Shichi kalau Silver Fang datang berkunjung ke asosiasi pahlawan. Sekarang dia ada di salah satu ruangan asosiasi dan sedang menunggu kedatangannya. Setelah itu staf Shichi menemui Silver Fang yang sedang bersama dengan Bom. Silver Fang meminta Shichi untuk memberikannya ponsel baru lagi karena alat komunikasinya telah rusak akibat pertempurannya beberapa waktu lalu. Dengan wajah yang sedikit keringetan, staf Shichi teringat pesan dari Sekingar agar merahasiakan misi penyerangan asosiasi pahlawan kepada Silver Fang. Lalu dia menjawab kalau dia akan memberikan Silver Fang ponsel baru. Staf Shichi bertanya kepada Silver Fang, kenapa Silver Fang membiarkan Garou lolos? Padahal mereka bisa bekerja sama dengan King untuk mengalahkan Mukade Choro beberapa hari lalu. Staf Shichi mulai merasa ragu, apa benar penyebabnya karena gangguan oleh pihak dari asosiasi monster. Mendengar pertanyaan itu, Silver Fang terdiam dan mengeluarkan sepatah kalimat. Lalu staf Shichi meminta maaf. Dan setelah itu dia keluar dari ruangan tersebut untuk mengambilkan ponsel pesanan dari Silver Fang. Setelah itu, Bom merasa jika adiknya Silver Fang dicurigai dan merasa pula kalau Silver Fang sempat lengah saat melawan Garou. Namun, Silver Fang menyanggah kalau dia sama sekali tidak lengah saat melawan Garou. Beberapa saat kemudian, dari balik pintu ada King yang masuk ke ruangan tersebut dan gerakannya seperti mengendap-endap. Lalu, King menutup pintu ruangan tersebut dengan pelan-pelan. Ternyata King berencana untuk tidak ikut dalam misi penyerangan ke markas asosiasi monster, guys. Dengan cara ya bersembunyi di salah satu ruangan lalu mencoba untuk kabur. Namun tiba-tiba Silver Fang menghampiri King dari belakang dan bertanya apa yang sedang dia lakukan. Akhirnya King terkejut. Sambil keringetan, King bertanya kepada Silver Fang kenapa mereka berdua ada di ruangan ini. Setelah itu King bercerita kepada Silver Fang dan malah keceplosan jika dia terpaksa datang ke markas asosiasi pahlawan karena para pahlawan kelas S harus segera berkumpul. Mendengar hal itu Silver Fang terkejut, kenapa dia tidak diberitahu apa-apa. King yang telat sadar karena keceplosan bicara mencoba mengelak dan mengalihkan pembicaraan, akan tetapi usahanya gagal. Di sisi lain, para pahlawan yang akan melakukan misi penyerangan sedang menunggu King yang meminta izin ke toilet sebentar. Tapi mereka menunggu cukup lama. Zombie Man menduga kalau suara King Engine milik King tidak terdengar bagus seperti biasanya. Dia mengira mungkin King ingin fokus sebelum menghadapi asosiasi monster. Singkat cerita, akhirnya King terpaksa menceritakan misi penyerangan tersebut kepada Silver Fang dan Bom. Silver Fang tidak menyangka dia dan Genos tidak dimasukkan ke dalam misi. Silver Fang bertanya kepada King, apakah Saitama juga tahu kalau markas asosiasi monster berada di kota tempat dia tinggal? King menjawab jika si botak tidak tahu, karena jika Saitama tahu pasti dia langsung pergi mencari markas mereka sendirian. King bercerita kalau rencananya para pahlawan akan menyusup ke dalam markas sesuai rute yang dibagikan kepada masing-masing pahlawan. Setelah itu King memiliki usulan yang bertentangan dengan asosiasi pahlawan. Dengan wajah yang sok serius, King berkata jika dia ingin mengajak Silver Fang, Bom, dan Genos serta Saitama menyusup bersama ke dalam markas asosiasi monster. Mengingat Garou yang sekarang juga sedang berada di markas musuh,
Akhirnya Silver Fang setuju untuk ikut bersama King dalam misi tersebut. Setelah itu, King menginstruksikan kepada mereka berdua untuk berkumpul terlebih dahulu di apartemen Saitama sama seperti kemarin malam. Lalu, King kembali ke rombongan pahlawan yang akan melakukan misi penyerangan. Dengan kejadian barusan, King jadi merasa tenang guys. Dan suara King Engine-nya juga sudah berhenti karena dalam rute yang dia masuki akan didampingi oleh Silver Fang, Bomb, Genos, dan Saitama. Para pahlawan yang menunggu King tadi sedikit terkejut melihat King yang datang menghampiri mereka dengan keadaan yang lebih tenang dan lebih ceria. Salah satunya adalah Atomic Samurai yang mengira kalau suara King Engine milik King sudah tidak terdengar lagi. Dia mengira kalau King sudah mulai fokus. Setelah itu, dengan penuh semangat dan percaya diri, seluruh pahlawan berangkat bersama menuju markas asosiasi monster. Shin berpindah ke Fubuki, di mana dia sedang berjalan menuju apartemen Saitama sendirian. Fubuki merasa kecewa padahal dia sudah dipanggil ke dalam tim pahlawan pendukung yang akan melawan asosiasi monster. Namun, mendadak dia diturunkan. Dia menduga penyebab utama dia tidak jadi dipanggil karena kakaknya yang tidak mengizinkan Fubuki ikut dalam misi tersebut. Fubuki merasa kecewa jika kakaknya masih belum mengakui kekuatannya. Di sisi lain, dia juga punya dendam pribadi kepada asosiasi monster karena pernah dipermalukan oleh monster Kaijin Hime Does di hadapan kakaknya saat pertarungan di anime season 2 dulu. Bahkan semua anggota tim Fubuki mengalami luka dan terpaksa berbaring di rumah sakit. Fubuki semakin berambisi membalas perbuatan dari asosiasi monster dan berhasrat membuat tim Fubuki baru. Di sisi yang lain ada Genos dengan penampilan barunya. Dia sudah mengupgrade kemampuan cyborgnya menjadi lebih kuat lagi. Genos mengingat pesan dari Dr. Kuseno jika dia tidak bisa menggunakan kekuatan penuh lebih dari 10 detik karena tubuhnya belum kuat menahan kekuatan yang begitu besar. Beberapa saat kemudian, Fubuki dan Genos bertemu lalu memasuki apartemen Saitama. Namun, di luar dugaan di dalam ruangan tersebut tidak ada si botak. Genos dan Fubuki bertanya-tanya kemana perginya Saitama. Sambil mengecek ruangan sekitar, Genos menduga kalau terjadi sesuatu kepada gurunya. Namun, tiba-tiba datanglah Bang dan Bom yang sudah janjian dengan King akan berkumpul di apartemen Saitama. Genos memberitahu Bang dan Bom kalau gurunya Saitama tidak ada di rumah. Bang berkata kalau kedatangannya itu karena dia akan mengajak Saitama ikut ke dalam misi penyerangan ke markas asosiasi monster. Mendengar hal itu, Genos bertanya di mana letak lokasi dari markas asosiasi monster. Bom menjawab, jika markas musuh berada di dekat apartemen Saitama, lebih tepatnya di kota Z. Mendengar hal tersebut, Genos dan Fubuki terkejut dan mereka juga ingin ikut dalam misi penyerangan ke markas asosiasi monster. Beberapa saat kemudian King datang dan masuk ke apartemen Saitama. Namun dia terkejut, ternyata cuma Saitama saja yang tidak ikut berkumpul dan malah keluar tidak jelas kemana. Mengetahui hal itu, King Engine milik King mulai keluar lagi guys. Dia mulai merasa khawatir karena misi penyerangan sudah ada di depan mata. Namun si botak yang selalu King andalkan malah tidak ada. Genos dan Bang bertanya kepada King, langkah apa yang akan diambil? Menunggu Saitama kembali atau langsung ikut menyerang tanpa adanya si botak berjubah? King yang sedang ditanyai itu malah membuat King Engine-nya semakin berdegup kencang guys. Mereka berpikir jika King telat memasuki rute, hal itu pasti akan membebani pahlawan lainnya pula. Akhirnya mereka sepakat untuk berangkat duluan kecuali Genos. Dia memilih untuk menunggu gurunya saja dan akan menyusul belakangan. Dan akhirnya Fubuki, Bom, dan Genos berangkat menuju medan pertempuran serta King juga ikut diiringi degupan King Engine-nya yang semakin keras. Dalam benaknya King mulai cemas dan bertanya-tanya kemana perginya Saitama. Setelah itu Shin berpindah ke Saitama yang sedang berjalan sendirian di dalam saluran pembuangan air bawah tanah kota Z. Bagaimana kelanjutan cerita dari si botak Saitama? Apakah dia akan bertemu dengan rombongan King dan lainnya? Atau malah bertemu dengan para monster? Sayangnya Shin Manga One Punch Man chapter 93 telah berakhir. Oke guys, itu tadi review manga One Punch Man chapter 93 yang ending scene-nya memperlihatkan Saitama yang sedang berjalan sendirian di dalam saluran pembuangan air bawah tanah kota Z.
Di sisi lain, para pahlawan juga sudah bergerak melakukan penyerangan ke markas asosiasi monster. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Selain itu, tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Kalau pengen share ke teman-teman kalian juga boleh banget, biar channel ini makin ramai dan makin dikenal banyak orang. Buat kamu yang mau ngasih kritik dan saran juga silahkan, supaya channel ini juga makin berkembang. Jika ada kata-kata dari Mimin yang kurang pas, Mimin mohon maaf. Sampai bertemu di video review manga One Punch Man selanjutnya, and see you next time.